Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 1 yang beranggotakan Aslam, Habib, Narabel, Rasika, dan Syera akan mempresentasikan tentang kartu GSM dan CDMA. Pertama-tama, mari kita ketahui pengertiannya. Apa itu kartu GSM dan CDMA? Jadi, kartu GSM dan CDMA merupakan sinyal jaringan internet, yaitu jaringan komunikasi elektronik yang dapat menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas di seluruh dunia. Jaringan ini dapat melalui telepon maupun satelit. Kita lanjut ya. Jadi, GSM atau Global System for Mobile itu sebuah jaringan komunikasi yang ngirim data lewat slot waktu tertentu dengan sebuah metode bernama Time Division Multiple Access dengan rentang paket waktu yang cepat banget. Jadi, GSM ini menggunakan waktu super cepat yang kalau lagi dipakai oleh pengguna satu, pengguna lain nggak bisa mengaksesnya. Contohnya kayak Telkomsel. Selanjutnya ada CDMA. Nah, kalau CDMA atau Code Division Multiple Access ini menggunakan kode unik untuk berkomunikasi. Ibaratnya kayak ada transit yang menghubungkan antar kode-kode itu sehingga bisa membentuk suatu jaringan sinyal internet. Kalau nggak punya kodenya, ya nggak bisa akses. Contohnya kayak smartphone. Selanjutnya kita bakal masuk ke perbedaan GSM dan CDMA nih. Pertama-tama bisa dilihat dulu ya tabel perbedaan antara CDMA dan GSM. Pertama yaitu dari peringkat. Untuk CDMA sendiri itu meraih peringkat 1056 dengan poin 3,69 dari 5. Sementara GSM meraih peringkat 1064 dengan poin 4,3 dari 5. Untuk kepanjangannya sendiri tadi udah sempat disebutkan oleh Narabel kalau misalnya CDMA itu kependekan dari Code Division Multiple Access, sementara untuk GSM itu Global System for Mobile Communication. Untuk jenis penyimpanannya sendiri, CDMA itu berupa memori internal, sementara GSM itu berupa kartu SIM atau modul identitas pelanggan. Untuk pasar globalnya sendiri itu CDMA baru sekitar 25% ada di pasar global, sementara GSM itu lebih mendominasi yaitu sebesar 75%. Dan untuk dominasinya sendiri, CDMA ini baru di Amerika Serikat, sementara GSM itu di seluruh dunia kecuali Amerika Serikat. Untuk transfer datanya, CDMA ini menggunakan FDO, 3G, 4G, dan LTE. Sementara GSM ini sama juga, namun FDO-nya ini beda, yaitu jadi GPRS dan E. Untuk jaringannya sendiri, CDMA itu melalui satu saluran fisik dan kode khusus untuk setiap perangkat dalam jaringan jangkauan. Sementara GSM itu setiap selnya memiliki menara jaringan yang sesuai. Lanjut untuk roaming internasionalnya, CDMA ini kurang dapat diakses, sementara GSM itu yang paling dapat diakses. Untuk pita frekuensi, CDMA ini tunggal, yaitu sebesar 850 MHz, dan untuk GSM ini terdapat beberapa pita frekuensi, yaitu 850, 900, 1800, dan 1900 MHz. Untuk layanan jaringannya, CDMA ini berupa handset spesifik, sementara untuk GSM itu khusus SIM. Tapi pengguna ini masih dapat memilih beberapa opsi untuk handset pilihannya. Lanjut, eh, berdasarkan tujuan, GSM ini punya tujuan awal sebagai sistem komunikasi telepon genggam. Sementara untuk CDMA ini tujuan awalnya sebagai kode akses dari berbagai divisi. Nah, lanjut yaitu untuk menerapkan GSM ini menerapkan sistem spektrum wedge yang disebut dengan carrier, sementara CDMA memiliki dasar teknologi spektrum spread. Kalau misalnya GSM ini membagi operator menjadi time slot yang berbeda, sehingga dapat saat masih ada panggilan berlangsung, tidak ada pengguna lain yang dapat mengakses slot yang sama. Sementara pengguna CDMA dapat mentransmisikan seluruh spektrum frekuensi di sepanjang waktu. Lanjut, GSM ini tidak memiliki enskripsi bawaan, sementara CDMA itu memiliki enskripsi bawaan. Selanjutnya, GSM ini terdeteksi dengan baik karena memiliki konsentrasi pada bandwidth yang sempit, sementara CDSM ini sulit untuk dideteksi dengan mudah.
Selanjutnya untuk GSM itu memberikan kecepatan download maksimum sebesar 384 kbps, sementara CDMA ini lebih cepat ya, yaitu kecepatan download maksimumnya yaitu 2 Mbps. Selanjutnya, kalau misalnya GSM ini memerlukan kartu SIM untuk pengoperasian pangkat, sementara CDMA itu tidak perlu kartu SIM ya. Untuk GSM sendiri, kartu SIM-nya dapat diganti dengan perangkat GSM lainnya, sementara CDMA ini tidak dapat diganti dengan fleksibel. Lalu di sini ada persamaan GSM dan CDMA. Yang pertama yaitu sama-sama berfungsi sebagai teknologi telekomunikasi yang memudahkan pelanggannya dalam berkomunikasi. Contohnya, hampir semua handphone GSM dan CDMA dapat digunakan dalam mengirim pesan, berkomunikasi lewat suara, dan bertukar informasi melalui internet. Lalu yang kedua, yaitu secara fisik dan ukuran handphone atau ponsel pada umumnya memiliki kesamaan tampilan dan ukuran yang sama. Contohnya, handphone GSM dan CDMA terdiri dari berbagai jenis dan model yang hampir sama seperti model biasa atau umum, model lipat, model tipis, atau model yang tebal. Selanjutnya yaitu fitur dan fasilitas pelengkap handphone GSM dan CDMA biasa juga sama. Contohnya, masing-masing handphone umumnya memiliki fasilitas alarm, kalkulator, TV, radio, dan pemutaran serta perekaman video. Dan terakhir yaitu handphone GSM dan CDMA memiliki kesamaan kekurangan, yaitu semakin banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan, maka semakin kurang baik jaringan yang didapatkan oleh pelanggan. Contohnya, pada momen istimewa seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, umumnya operator mengalami kesulitan mengatur penyampaian pesan dan penggunaan komunikasi dalam waktu bersamaan saat digunakan oleh banyak pengguna. Selanjutnya ada keunggulan dari CDMA dan GSM. Dari keunggulan GSM itu, satu, penyebaran jaringan yang luas hingga ke pelosok. Yang kedua, ada bebas dari roaming. Tiga, harga bagi konsumen relatif murah. Dan keempat, ada kompatibilitas handheld yang beragam. Sedangkan untuk keunggulan CDMA, CDMA menggunakan metode enkripsi kode unik untuk memproses komunikasi, sehingga lebih aman. Lalu, CDMA memiliki harga yang jauh lebih murah dibanding GSM. Yang ketiga, pengguna yang tidak sebanyak GSM membuat akses data menjadi lebih cepat. Lalu yang kelima atau yang terakhir, kelemahan dari GSM dan CDMA. Kekurangan jaringan GSM. 1. Terdapat kode dan juga digunakan secara bergantian. 2. Informasi yang ada pada jaringan GSM mudah diketahui atau mudah disadap oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. 3. Sistem informasi yang terdapat dalam jaringan GSM mudah bocor. 4. Biasanya jaringan GSM memiliki tarif atau harga yang cenderung lebih mahal. Kekurangan dari CDMA. 1. Kualitas suara yang dimiliki CDMA biasanya kurang baik. 2. Karena digunakan secara multi, biasanya dalam berkomunikasi akan sering mengalami gangguan atau kurang lancar. 3. Sinyal dan jaringannya pun masih terbatas. Biasanya hanya terdapat pada kota-kota besar di Indonesia. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.